Mungkin gini. Tayyib. Udah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita berucap syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul bermajelis ilmu bersama di masjid yang mulia ini di waktu yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang serupa atau mungkin nikmat yang lainnya sehingga kita bisa menjadi benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan adab-adab yang layak dimiliki, yang layak menjadi sifat bagi setiap kaum muslimin, dan hendaknya kita amalkan adab-adab tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki salah satu cara agar kita bisa mensucikan diri kita, agar kita dapat membersihkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengotori hati kita, baik dari kesyirikan, baik dari kekufuran, kemaksiatan ataupun dosa dan lain sebagainya. Kita sebutkan bahwasanya cara pertama untuk mensucikan diri kita adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan dosa ataupun kemaksiatan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita telah sebutkan beberapa contoh, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan beberapa contoh, beberapa kisah tentang taubatnya orang-orang sebelum kita. Maka kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kisah taubatnya orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka sangat banyak sekali. Di sini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkisah, pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang taubatnya seorang, yang mana seorang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi Rasul katakan dahulu kala tidak disebutkan orang yang melakukan dosa ini di zaman Nabi siapa, tidak disebutkan.
Rasulnya mengatakan bahwasanya dahulu kala ada seorang yang mana orang tersebut pernah membunuh 99 jiwa, 99 nyawa. Mungkin kita juga pernah mendengarkan kisah taubatnya orang ini, di mana Rasul katakan fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Setelah dia membunuh 99 nyawa, timbullah rasa ingin bertaubat, timbullah rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berhijrah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukannya. Maka kemudian dia mencari orang yang paling alim, orang yang paling tahu tentang agama pada saat itu. Fadulla ala rahibin. Maka kemudian orang ini ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta. Karena pada saat itu orang-orang atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad ala dini Musa dan ala dini Isa. Maka ditunjukkanlah orang ini kepada seorang rahib, seorang pendeta. Fa'atahu, kemudian apa? Datanglah pemuda ini, datanglah orang ini ke rahib tersebut, ke pendeta tersebut. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Maka kemudian dikatakan, dia berkata, wahai rahib, wahai pendeta, sungguh saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan untuk saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian pendeta ini mengatakan, la, tidak ada lagi kesempatan untuk dirimu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak cucu Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, yang penting tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku datang kepadamu dengan sepenuh langit dan bumi punya ampunan. Artinya apa? Di dalam hadis yang kita baca sebelumnya itu, Allah akan mengampunkan dosa kita seperti apapun banyaknya, seperti apapun dosa rupanya, maka Allah SWT akan menerima taubat kita. Tetapi pendeta ini mengatakan tidak ada lagi pintu taubat bagi dirimu. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Faqatalahu. Maka kemudian rahib ini, pendeta ini dibunuhlah, sehingga apa? Genap 100 jiwa, 100 nyawa telah dibunuh oleh orang tersebut. Kemudian apakah dia putus asa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tekad yang kuat, yang mana kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, syarat taubat itu ada 3. Kemudian ditambah 4 jika berhubungan dengan sesamanya. Di antara syarat taubat adalah memiliki tekad yang kuat, memiliki azam yang kuat untuk benar-benar meninggalkan dosa dan maksiatnya. Dan itu telah ditunjukkan oleh pemuda ini, di mana beliau telah bersusah payah mencari seorang rahib, seorang alim yang ada di zamannya pada saat itu, dan kemudian mendapatinya. Tetapi ternyata tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga dibunuhlah dan genap 100 jiwa. Kemudian apa? Dia kemudian mencari orang alim selain orang tersebut. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ditunjukkanlah lagi orang kedua, orang yang paling alim, orang yang paling saleh di zamannya. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Kemudian setelah dia sampai, dikabarkan kepada orang alim tersebut, sesungguhnya saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat bagiku? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubat kepadaku? Maka kata orang alim ini, qala na'am, iya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat kepada dirimu. Maka apa yang disampaikan oleh orang alim ini? Intalik ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu ke tempat ini, di lokasi ini, di tempat seperti ini. Intinya apa? Orang alim ini menunjukkan suatu tempat, yang mana tempat itu kata orang alim tersebut, fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Karena di desa tersebut terdapat
orang-orang yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah ke sana dan kamu bersama dengan mereka. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala setelah engkau sampai di sana bersama dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang tersebut pergi ke tempat yang telah ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Maka kemudian apa disebutkan dalam hadis ini? Fantalaqa, maka kemudian dia berangkat hatta idza nasafat thariq, maka ketika dia telah sampai di pertengahan jalan antara di mana dia berada ke tempat tujuannya, maka ketika dia berada di tengah-tengah perjalanan, apa yang terjadi? Atahul maut. Allah Subhanahu wa taala mencabut jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di tengah perjalanan di mana dia telah memiliki tekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dua malaikat ini datang kemudian di bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian dua malaikat ini saling berseteru. Saling apa? Saling berseteru. Tentang masalah apa? Tentang masalah siapa yang berhak untuk mengambil nyawa ini. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga atau dia akan dibawa oleh malaikat azab dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kemudian dua malaikat ini tidak ada yang saling mau mengalah. Malaikat rahmat mengatakan, Ja'a ta'iban muqbilan ila rabbih. Dia telah memiliki azam yang kuat, bertekad dan ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ampunan. Maka kemudian malaikat azab mengatakan, dia adalah milikku. Selama hidup dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, bahkan ketika dia masih hidup dia telah membunuh 100 jiwa. Maka kemudian masih tetap saling berseteru hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat lagi, yang mana malaikat ini bertugas untuk menjadi pengadil, sebagai hakim di antara kedua malaikat tersebut. Maka kemudian di sini dikatakan, innahu lam ya'mal khairan qattun fa'atahum malakun fi suratin adamiyyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat dalam bentuk menyerupai manusia. Faja'aluhu bainahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai seorang hakim. Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi makana adana fa huwa lahu. Kemudian dia mengatakan, ya sudah, kalau kalian malaikat azab dan malaikat rahmat tidak ada yang mau mengalah, maka saya memberikan solusi, ukurlah jarak di mana dia meninggal sampai ke tempat di mana tujuannya berada. Kalau seandainya dia lebih dekat ke tempat di mana tujuannya, ke desa yang disebutkan oleh orang alim tersebut, maka dia adalah milik malaikat rahmat. Akan tetapi setelah dia diukur ternyata lebih jauh dan lebih dekat kepada di mana dia berada sebelumnya, maka dia milik malaikat azab. Maka kemudian dua malaikat ini bersegera untuk mengukur jarak di mana orang tersebut meninggal dunia. Ringkas cerita disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian orang tersebut ternyata lebih dekat ke tempat di mana tujuannya ingin dituju sejarak 1 jengkal dibanding dengan di mana dia berada. Di sini disebutkan, faqasu fawajaduhu adna ilal ardil ladzi arada faqabadathu malaikatur rahmah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryati salihati aqrab bishibrin. Jadi jaraknya itu hanya sejengkal saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat tersebut sedang mengukur, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bumi, faja'ala ahluha, wa fi riwayatin fi sahih fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Kemudian Allah berfirman, bersabda, memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, mendekatlah engkau ke tempat di mana orang tersebut ingin mendatanginya. Karena Allah Subhanahu wa taala jika ingin menyuruh sesuatu, berkehendak kepada sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, maka terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala dekatkan orang tersebut kepada desa di mana desa tersebut menjadi tujuannya. Kemudian diambillah orang tersebut dan dibawa oleh malaikat rahmat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan tentang kisah orang yang telah berbuat dosa dengan dosa yang begitu banyak. Sekarang kalau kita lihat ada orang telah membunuh satu orang saja, maka ini kita katakan sebuah tindak kriminal. Orang yang kita sebutkan di dalam hadis tadi telah membunuh 100 orang. Artinya kekejamannya, keburukannya sudah sangat banyak. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih tetap membuka pintu taubatnya kepada para hambanya. Maka dalam hadis ini Rasul mengajak kepada kita semuanya, jangan pernah kita berputus asa dari mengharap rahmat, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lainnya, masih di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul pernah berkata, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Dan ini merupakan salah satu sifat yang wajib kita imani, bahwasanya Allah memiliki sifat tertawa. Kalau di sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kedua tangannya, maka wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Tentang bagaimana tata cara tangannya, seperti apa tangannya, kita dilarang untuk memikirkannya, menanyakannya, tetapi mengimaninya adalah salah satu kewajiban. Dan juga kita telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Dan ini juga merupakan salah satu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat senang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul katakan, yadhakullahu ta'ala ila rajulaini. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada siapa? Kepada kedua orang hambanya, yang mana kedua hamba tersebut saling ingin bunuh-membunuh. Yang satu beragama Muslim, Islam, yang satu beragama kafir, non-Islam. Jadi seorang Muslim berjihad di jalan Allah berhadapan dengan orang kafir di medan perperangan. Seorang Muslim ingin membunuh kaum kafir, orang kafir juga berusaha ingin membunuh seorang yang Muslim. Maka disebutkan di dalam hadis ini, kedua-duanya, kata Nabi SAW, termasuk penduduk surga. Kedua orang tersebut meskipun ingin saling bunuh-membunuh, keduanya Allah masukkan ke dalam surganya. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Seorang Muslim tadi berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ingin meninggikan li'la'i kalimatillahi ta'ala hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam ke halayak ramai. Maka kemudian dia terbunuh di medan peperangan dan mati sebagai seorang yang syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap menghidupkan orang kafir tersebut hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ketuk hatinya sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bahwasanya di hadis ini disebutkan hidayah itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang membolak-balikkan hati hambanya. Bahkan kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, hati kita ini di antara usbu'aihi rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak jika ingin memurtadkan dia, ingin mengislamkan dia, semaunya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita sampaikan berapa banyak orang yang pada pagi harinya beragama Muslim, kemudian pada sore harinya telah murtad. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesempatan hidayah kepada si kafir tadi untuk memeluk agama Islam. Kemudian dia bertobat dan kemudian datanglah waktu di mana Allah menyerukan kepada kaum muslimin untuk berjihad. Maka ikutlah orang yang mu'allaf tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, memering orang-orang kafir. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi dia mati syahid. Kemudian apa? Dia masuk ke dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka berdua. Karena mengapa? Mereka dahulunya saling bermusuh-musuhan, bertekad untuk saling membunuh, tetapi apa? Allah rangkul mereka, Allah masukkan mereka berdua ke dalam surganya. Ini juga termasuk tentang
taubat. Kisah taubatnya orang-orang yang dahulu memusuhi Islam, kemudian cinta kepada Islam dan bahkan kemudian membela agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis yang lainnya, di hadis tentang kisah seorang wanita pezina, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, suatu hari datanglah seorang wanita kepada Rasulullah SAW, wahiyya hubla, dan dia dalam kondisi sedang hamil. Kemudian apa? Berkatalah wanita tersebut, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya telah berhak untuk ditimpakan azab, saya telah berhak untuk dieksekusi. Karena dalam Islam, apabila seorang berbuat zina, jika dia telah menikah, maka dia harus dirajam, yaitu dibunuh, dilempari oleh batu sampai mati. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, wanita ini ternyata dia telah menikah, kemudian apa? Melakukan sebuah perzinahan dengan laki-laki lainnya. Setelah dia hamil, dia datang kepada Nabi dan mengadukan, ya Rasulullah, sungguh saya telah berbuat zina dan saat ini saya telah mengandung. Maka kemudian Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian memerintahkan kepada wanita tersebut untuk mendatangkan walinya. Panggil orang tuamu. Kemudian dipanggillah orang tuanya, bapaknya, ibunya didatangkan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada kedua orang tuanya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada anakmu. Ketika dia telah melahirkan, datanglah lagi kepadaku. Maka kemudian dilakukanlah oleh kedua orang tuanya, dia berbuat baik kepada anaknya. Kemudian setelah dia lahiran, datanglah orang tersebut kepada Nabi SAW untuk ditunaikan eksekusi mati. Tetapi sebelum itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia, susuilah dia sampai kemudian disapih. Maka kemudian dia balik lagi bersama dengan anaknya, disapihlah sampai umur 2 tahun. Setelah itu kemudian dia datang lagi bersama keluarganya kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk ditunaikan hadnya, ditunaikan hukumannya, yaitu dirajam sampai mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam hadis ini, sebenarnya wanita tersebut tidak perlu mengaku. Karena mengapa? Setiap kita seharusnya menyembunyikan aib kita pribadi. Kita tidak boleh menyebarkan aib kita, aib keluarga kita kepada orang lain. Kecuali kalau kita sudah tertangkap basah, ya sudah, maka kita harus diberikan hukuman. Tetapi kalau tidak, ya sudah, tandanya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita, Allah telah menutupi kesalahan kita. Maka tugas kita pada saat itu adalah kita berusaha untuk senantiasa dekat kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang mana dengan kebaikan tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa taala menutupi dan menghapuskan dosa kita. Tetapi tidak dengan wanita ini. Dia bertekad untuk diringankan adabnya kelak pada hari kiamat dengan cara meminta siksa, meminta hukuman kepada Nabi ketika di dunia. Maka ketika Nabi SAW perintahkan dia untuk kembali ke rumahnya dan menunggu sampai melahirkan, padahal dia juga berkesempatan untuk melarikan diri, pergi ke tempat yang jauh, sehingga apa? Tidak lagi dihukum karena mengapa dia telah lari. Tetapi tidak, tekad yang kuat yang berasal dari hati wanita tersebut membuat dia senantiasa tabah dan sabar, dan dia benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin hukuman di dunia itu dilaksanakan kepadanya. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini, setelah itu dia datang, kemudian dia dipendam di dalam sebuah lubang, karena prosesi rajam itu dia harus dipendam di dalam sebuah tanah agar dia tidak lari ketika dilempari batu. Maka dipendamlah dia sampai dengan batas dadanya, kemudian apa? Dilemparilah wanita tersebut dengan batu sampai mati. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini, kemudian Umar bin Khattab, seorang khalifah kedua Rasulullah SAW, setelah
dieksekusi wanita tadi sampai mati, Nabi kemudian memandikannya, memerintahkan untuk dimandikan, kemudian Nabi juga memerintahkan untuk disolatkan. Maka ketika Nabi SAW ingin mensolatkan wanita tersebut, yang mana dia dahulunya adalah seorang pezina, datanglah Umar dan berkata kepada Rasulullah SAW, tusalli alaiha, wahai Rasulullah, engkau mensolatkan dia. Ini diantara bentuk ya mungkin ketidaksukaan Umar atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin dia mengingkari perbuatan Rasul. Ya Rasul, masa sih iya engkau menyolatkan seorang pezina? Maka kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad taba taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasa'atum. Wahai Umar, ketahuilah sungguh sekiranya taubatnya wanita tersebut dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasa'atum. Sungguh apa? Taubatnya wanita tersebut dapat menggenapi orang sebanyak 70 di antara penduduk Madinah. Menandakan apa? Menandakan kisah ini, menandakan taubat wanita ini adalah taubat yang nasuha dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka sekiranya taubatnya wanita tadi dibagikan oleh 70 penduduk Madinah akan cukup. Maka di dalam hadis yang lainnya disebutkan, di riwayat yang lainnya, yang berdalih itu adalah Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid ketika wanita tersebut dirajam, dia datang dan membawa batu. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini, Khalid bin Walid kemudian melempar. Fayuqbalu Khalidun bin Walid bihajarin. Maka kemudian datanglah Khalid bin Walid dengan membawa sebuah batu. Farama ra'saha, kemudian dilemparlah kepala wanita tersebut. Fatanaddaha dam ala wajhi Khalid. Kemudian apa? Muncratlah darah dari kepala wanita tersebut hingga menempel ke wajahnya Khalid bin Walid. Kita bayangkan Khalid bin Walid melempar kepala wanita tersebut hingga kemudian muncratlah darah hingga mengenai wajahnya. Ini menandakan bahwasanya Khalid bin Walid melemparnya pasti dengan tenaga, dengan kekuatan penuh hingga sampai apa? Darah tersebut muncrat dan mengenai wajah beliau. Maka kemudian apa yang dilakukan Khalid ketika darah tersebut sampai di pipinya? Ya mungkin dia mengatakan, ya, kalau di bahasa kita ya, mungkin najis dan lain sebagainya, atau mungkin merasa jijik. Darah seorang pezina nempel di wajah beliau. Mungkin beliau merasa gerah. Mungkin beliau melaknat, mungkin menyebut, mengumpat wanita tersebut dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka kemudian apa? Dengarlah Rasulullah SAW umpatan-umpatan yang disampaikan oleh Khalid bin Walid tersebut. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbahu iyyaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar umpatan-umpatan yang dilontarkan Khalid bin Walid kepada wanita yang tengah dirajam tersebut. Faqala mahlan ya Khalid. Tenang wahai Khalid bin Walid. Fawalladhi nafsi biyadi, dan sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lau tabaha sahibu miksin la ghafara lahu. Sungguh sekiranya orang-orang yang memakan harta dari harta pajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh taubatnya tersebut dapat mencukupi taubat orang tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita bacakan tadi pun sama, mengisyaratkan kepada kita seperti apapun dosa kita, jangan sampai kemudian kita berputus asa. Kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita, mengampunkan dosa kita, dan menjadikan kita termasuk ahli surganya. Dan kemudian juga di dalam hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita tidak boleh seorang pun mencela orang-orang yang saat ini tengah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertobat kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi orang yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan memasukkannya ke dalam surga. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita yang saat ini mungkin merasa lebih tinggi kedudukannya daripada mereka ke jurang neraka jahanam. Maka di dalam hadis ini Rasul memerintahkan kepada kita jangan sampai kita merasa bangga dengan amalan-amalan kita yang saat ini sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita pada saat ini telah kita membanggakan diri kita, yang saat ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh.
kemudian kita menganggap remeh, kita melihat sinis kepada orang-orang yang saat ini mungkin masih bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kisah-kisah, di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang indahnya kisah taubatnya para pendahulu-pendahulu kita, yang mengajak kepada kita semuanya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita orang-orang yang bertaubat kepadanya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan surga, yang mana surganya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surat Nuh, di ayat yang di surat Nuh di surat Nuh di juz yang ke-29, di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di mana Nuh alaihissalam ketika menyeru kaumnya tidak ada yang beriman. Nabi yang paling panjang umurnya, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk hidup di dunia hampir berapa tahun? Ribuan tahun. Tetapi apa yang ikut kepada Nabi Nuh ini sedikit. Nuh menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir ayat ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan, dikisahkan suatu hari pernah datang kepada Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang ulama besar pada saat itu, didatangi oleh para jamaahnya, didatangi oleh kaum muslimin. Datanglah seorang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, sungguh saya telah ditimpa oleh kemarau yang panjang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekeringan kepada desa kami. Allah Subhanahu wa taala telah menahan hujannya dan tidak memberikan hujan kepada kami beberapa tahun. Maka kemudian Hasan Al-Basri berkata kepada orang tersebut, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dhahaba wa raja'a, kemudian dia pergi dan kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah orang kedua kepada Hasan Al-Basri dan berkata, wahai Hasan Al-Basri, saya telah menikah puluhan tahun dan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini belum juga mengaruniakan kepada saya anak putra ataupun anak putri. Maka kemudian apa kata Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pergi dan pulang. Datanglah orang ketiga kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, sungguh saya telah tertimpa kemiskinan. Sungguh saya telah tertimpa kefakiran. Saya tidak memiliki uang dan sebagainya. Maka kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dhahaba wa raja'a, kemudian dia pulang dan kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah orang keempat dan mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, sungguh saya telah ditimpa jafafa bustanihi. Ladang-ladangnya kering, air tidak mengalir, sungai juga tidak mengalir. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang tersebut, pulanglah dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu datanglah murid beliau dan berkata, wahai Hasan Al-Basri, telah datang kepadamu 4 orang mengadukan masalah yang berbeda-beda. Yang ini mengadukan tidak punya anak, yang ini mengadukan kemarau panjang, yang ini mengadukan kefakiran, yang ini mengadukan sawah kering dan lain sebagainya. Tetapi mengapa engkau memberikan solusi dengan satu jawaban? Permasalahannya berbeda-beda, tetapi mengapa engkau memberikan satu jawaban yang mana jawaban tersebut sama dan tidak ada bedanya dengan yang lainnya? Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, wahai muridku, saya tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat di dalam surat Nuh tadi, ayat yang ke-9, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di mana di dalam ayat ini Allah mengkabarkan kepada kita semuanya orang-orang yang senantiasa melazimi istighfar,
Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan turunkan hujan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita keturunan yang banyak. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah akan berikan kepada kita rizki. Allah akan turunkan kepada kita harta yang banyak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di yang ayat keempat menyebutkan Allah akan mengalirkan di sungai-sungai kita air yang melimpah, sehingga apa? Sawah yang kita olah, sawah yang kita garap akan kembali subur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara bentuk faedah dari kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita sampai saat ini ada yang mungkin sudah lama menikah, Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan kepada kita anak, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah berdoa kepada Allah. Mungkin yang saat ini kita telah bekerja lama, kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kefakiran. Maka banyaklah beristighfar, kiranya Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu rezekinya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata A, maka akan terjadilah A. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang faedah istighfar, maka insya Allah dengan istighfar yang kita lazimi di dalam setiap lisan kita, di dalam setiap hari kita, maka insya Allah hal-hal tersebut juga akan diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini yang Ana sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.